Malam itu, dokter Rian memulai giliran jaga malam pertamanya di rumah sakit ini. Sebagai dokter muda yang baru bergabung, ia merasa sedikit gugup, tetapi tetap profesional. Rumah sakit tempatnya bertugas adalah rumah sakit lama yang sudah berdiri puluhan tahun. Beberapa bangunannya bahkan masih menggunakan struktur asli sejak zaman kolonial. IGD malam itu cukup ramai. Seperti biasa, beberapa pasien datang dengan keluhan ringan, sementara yang lain dalam kondisi darurat. Perawat yang bertugas, Mbak Lucy, tampak sibuk membantu pasien sementara dokter Rian fokus pada pemeriksaan. Sekitar pukul 1.30 dini hari, suasana mulai sedikit lengang. Rian duduk di kursi belakang meja perawat, berusaha mengistirahatkan matanya sejenak. Namun, saat hampir terlelap, ia mendengar suara langkah kaki di lorong luar IGD. Langkah itu terdengar perlahan, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai keramik. Serak, serak, serak. Rian membuka matanya dan melihat ke arah lorong, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke Mbak Lucy yang sedang merapikan obat di meja. "Mbak, ada orang di luar ya?" tanyanya. Mbak Lucy menoleh, lalu menggeleng. "Enggak dok, dari tadi sepi kok." Rian merasa agak aneh, tetapi ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin hanya halusinasi karena lelah. Namun, beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini, lebih jelas, seperti seseorang berjalan menyeret sesuatu di lantai. Rian bangkit dari kursinya dan melangkah menuju pintu lorong. Saat ia menoleh ke kiri, lorong itu kosong. Tapi ketika ia menoleh ke kanan, ia merasa ada bayangan hitam yang bergerak cepat ke ujung lorong. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek pencahayaan atau bayangan dari benda lain. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, ia merasakan hembusan udara dingin di wajahnya, seperti ada sesuatu yang baru saja lewat di dekatnya. Tanpa berkata apa-apa, Rian kembali ke meja jaga dan duduk diam. Ia tidak ingin terlihat takut, apalagi di depan perawat senior. Tapi malam itu, perasaan tidak nyaman mulai muncul di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kelelahan atau ada sesuatu yang benar-benar tidak terlihat sedang mengawasi. Malam itu, setelah kejadian aneh di lorong, dokter Rian berusaha mengabaikan perasaan tidak enaknya. Ia kembali fokus pada pekerjaannya hingga sekitar pukul 3 dini hari. Seorang pasien lansia dilarikan ke IGD dalam kondisi kritis. Pasien itu, seorang pria berusia sekitar 70 tahun, dibawa oleh keluarganya dalam keadaan sesak napas berat. Setelah dilakukan pemeriksaan, Rian dan tim medis berusaha memberikan penanganan terbaik, tetapi kondisinya semakin memburuk. Setelah 30 menit resusitasi, pria tua itu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Rian menyatakan waktu kematian dan meminta perawat menyiapkan jenazah sebelum dipindahkan ke ruang jenazah. Keluarga menangis menerima kenyataan pahit itu. Setelah proses administrasi selesai, jenazah pasien dipindahkan ke ruang jenazah oleh petugas. IGD kembali tenang, hanya tersisa beberapa pasien yang masih dirawat. Namun, sekitar pukul 4.15 pagi, seorang perawat bernama Dian tiba-tiba mendekati meja jaga dengan wajah pucat. "Dok, tadi pasien yang meninggal itu masih di ruang IGD ya?" tanyanya dengan suara gemetar. Rian mengernyitkan dahi. "Enggak, kan tadi sudah dibawa ke ruang jenazah sama petugas." Dian terlihat semakin pucat. "Tapi, saya barusan lihat dia duduk di kursi tunggu dok. Saya sampai nunduk karena kaget. Terus pas saya lihat lagi, orangnya udah enggak ada." Darah Rian seakan berhenti mengalir sejenak. Ia menoleh ke arah kursi tunggu. Kosong. "Lihat dari mana?" tanyanya, berusaha tetap logis. "Dari dalam ruang obat dokter. Saya ngambil stok obat. Pas saya nengok keluar,
Dia duduk di situ, pakai baju pasien yang tadi. Saat itu, perawat lain, Mbak Lucy, yang sejak tadi duduk diam, tiba-tiba berkata, "Pelan, di sini udah sering kejadian kayak gitu, Dok." Rian menatapnya dengan bingung. "Maksudnya?" Mbak Lucy menatap Rian dengan wajah serius. Pasien yang meninggal kadang masih kelihatan di sekitar IGD sebelum subuh. Seolah-olah mereka belum sadar kalau udah meninggal. Rian merasa merinding. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin perawat tadi hanya salah lihat. Mungkin itu efek kelelahan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar ilusi. Ia mencoba mengabaikan ketakutan yang mulai merayapi pikirannya. Tapi malam itu, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari kursi tunggu yang kosong. Setelah kejadian tadi malam, dokter, Rian mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit ini. Namun, ia tetap berusaha berpikir logis. Mungkin itu hanya kelelahan, mungkin hanya perasaan paranoid karena cerita-cerita yang diceritakan perawat. Malam berikutnya, ia kembali mendapat giliran jaga. Kali ini, IGD tidak terlalu ramai. Beberapa pasien masih dalam perawatan, tapi tidak ada kasus gawat darurat seperti malam sebelumnya. Pukul 2 pagi dini hari, Rian merasa haus dan memutuskan untuk mengambil air di pantry kecil di ujung lorong. Lorong itu cukup panjang, dengan beberapa ruang rawat di sisi kanan dan kiri. Lampunya agak redup, menciptakan bayangan samar di dinding. Saat sedang menuangkan air ke gelas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Serak, serak, serak. Langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai dingin. Rian menoleh cepat. Lorong di belakangnya kosong. Tidak ada siapapun. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali ke meja jaga. Tapi, baru beberapa langkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah ada seseorang yang sengaja mengikutinya dari belakang. Serak, serak, serak. Rian berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh lagi. Kosong. Namun, sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Lantai keramik yang dingin itu tampak ada bekas jejak kaki basah. Jejak itu terlihat seperti berasal dari seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Dan arahnya menuju ke tempatnya berdiri. Rian menelan ludah. Ia mundur perlahan, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai muncul. Saat ia berbalik untuk melangkah kembali ke meja jaga, tiba-tiba, "Dok," sebuah suara lirih terdengar tepat di belakang telinganya. Refleks, Rian menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Gelas yang dipegangnya nyaris terjatuh. Ia langsung mempercepat langkahnya menuju meja jaga, tanpa berani menoleh lagi ke belakang. Sesampainya di meja jaga, ia bertemu Mbak Lucy yang sedang menulis laporan pasien. "Kenapa, Dok?" tanya Mbak Lucy melihat wajahnya yang pucat. Rian menarik napas dalam. Ia hampir menceritakan apa yang barusan terjadi, tapi akhirnya mengurungkan niatnya. "Enggak, cuman ngantuk," jawabnya singkat. Mbak Lucy tersenyum kecil. "Kalau udah mulai sering dengar langkah di lorong, itu tandanya dokter udah mulai diterima di rumah sakit ini." Rian menatapnya, merinding. "Diterima? Maksudnya?" tanyanya pelan. Mbak Lucy hanya tersenyum tipis. "Nanti juga dokter tahu sendiri." Rian tidak tahu apa maksudnya, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir. Mungkin rumah sakit ini memang menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan tempat orang sakit. Sejak malam itu, dokter, Rian mulai menyadari satu hal. Rumah sakit ini bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang tak terlihat, namun keberadaannya terasa nyata. Malam itu, giliran jaga Rian lebih santai. Pasien di IGD tidak terlalu banyak, dan ia sempat berbincang dengan perawat lain. Namun,
Sekitar pukul 1.45 dini hari, seorang perawat bernama Dewi menghampirinya dengan wajah cemas. "Dok, bisa ikut ke ruang isolasi sebentar?" Rian mengernyit. "Kenapa?" "Pasien di sana teriak-teriak sendiri, katanya ada orang di dalam," jawab Dewi pelan. Rian segera mengambil stetoskopnya dan mengikuti Dewi menuju ruang isolasi yang letaknya berada di ujung lorong sebelah kiri IGD. Ruangan ini memang jarang digunakan, hanya untuk pasien dengan penyakit menular atau kondisi khusus. Begitu tiba di depan pintu, mereka mendengar suara pasien, seorang pria parubaya, berbicara ketakutan. Pergi dari sini, jangan dekati saya." Rian masuk ke dalam dan melihat pria itu duduk ketakutan di sudut ranjang. Matanya liar menatap sudut ruangan yang kosong. "Pak, tenang dulu, ada apa?" Rian mencoba menenangkannya. Pria itu menunjuk ke sudut ruangan dengan tangan gemetar. "Dia ada di situ, Dok. Dari tadi dia berdiri di situ, matanya merah. Dia ngeliatin saya terus." Rian dan Dewi saling pandang. Ruangan itu terang, tidak ada siapa-siapa selain mereka. "Nggak ada siapa-siapa, Pak. Mungkin Bapak cuma mimpi," ujar Rian berusaha masuk akal. Tapi pasien itu menggeleng keras. "Saya nggak bohong, Dok. Saya lihat jelas. Dia tinggi, kurus, rambutnya panjang, dan bajunya kayak habis terbakar." Dewi menggenggam lengan Rian pelan, tanpa ketakutan. Rian mendekati pasien, mencoba memeriksa tekanan darah dan detak jantungnya. "Bapak coba tarik napas dalam-dalam, tenang dulu." Namun, saat ia baru saja mulai pemeriksaan, tiba-tiba tirai pembatas di ruangan itu bergerak sendiri, seperti ada angin kencang yang meniupnya, padahal tidak ada jendela atau ventilasi terbuka. Dewi langsung mundur selangkah. "Dok, ini nggak normal," bisiknya pelan. Rian berusaha tetap tenang meskipun bulu kuduknya sudah berdiri. Ia segera memberikan pasien obat penenang agar lebih rileks. Namun, sebelum ia sempat keluar ruangan, pasien itu berkata pelan, "Dok, dia masih di sana. Dia enggak pergi." Rian menoleh ke sudut ruangan yang ditunjuk pasien. Kosong, tapi entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang sedang berdiri di sana, memperhatikannya dalam diam. Setelah kejadian di ruang isolasi, dokter, Rian berusaha untuk tetap profesional dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar logika. Namun, kejadian aneh seakan terus mengikutinya sejak ia mulai bekerja di rumah sakit ini. Malam itu, sekitar pukul 2.30 dini hari, IGD sedang sepi. Beberapa perawat sedang merapikan alat medis, sementara Rian duduk di meja jaga, mengecek laporan pasien. Tiba-tiba, telepon di meja perawat berdering. Rian menoleh ke Mbak Lucy yang duduk di seberang meja. Mbak Lucy mengernyit. "Kok jam segini ada telepon?" gumamnya. Telepon itu berasal dari salah satu ruang rawat di lantai 2, yang seharusnya kosong karena baru saja direnovasi. Rian dan Mbak Lucy saling pandang. Tidak ada staf yang ditempatkan di sana. Tidak ada pasien yang dirawat di ruangan itu. Mbak Lucy ragu-ragu sebelum akhirnya mengangkat telepon. "Halo, IGD?" Suaranya sedikit gemetar. Dari seberang terdengar suara napas berat. "Halo, ini siapa?" tanya Mbak Lucy lagi. Tidak ada jawaban, hanya suara napas pelan, panjang, menyeramkan. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Mbak Lucy mulai panik. "Halo, kalau butuh bantuan tolong bicara. Ini siapa?" Tiba-tiba, dari seberang terdengar suara berbisik dengan nada parau. "Dokter, tolong saya." Mbak Lucy langsung menutup telepon dengan wajah pucat. "Siapa?" tanya Rian pelan. Mbak Lucy menggeleng. "Enggak tahu. Suaranya seperti orang tua, tapi ruangannya kosong, Dok. Enggak ada siapa-siapa di sana." Rian merasa ada yang tidak beres. Akhirnya,
ia memutuskan untuk mengecek ke lantai 2. Dengan langkah hati-hati, ia naik melalui tangga darurat. Lampu lorong redup, hanya beberapa bagian yang menyala terang. Saat tiba di depan ruang yang menelepon tadi, ia mencoba mengetuk pintu. Hening, ia membuka pintu perlahan. Ruangan itu kosong, tidak ada tempat tidur, hanya beberapa peralatan medis yang tertutup kain putih. Tapi tiba-tiba, "Dokter!" Sebuah suara berbisik di belakangnya. Rian langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Tapi sebelum ia beranjak pergi, matanya menangkap sesuatu di kaca jendela. Sebuah bayangan berdiri di belakangnya. Rian berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, hawa dingin menyelimuti ruangan. Dan entah kenapa, ia merasakan sesuatu sedang tersenyum padanya dalam kegelapan. Setelah kejadian di ruang kosong lantai 2, dokter, Rian mulai sulit mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat di rumah sakit ini. Malam berikutnya, giliran jaga kembali terasa tenang. Tidak ada pasien gawat darurat, hanya beberapa pasien rawat inap yang perlu dipantau kondisinya. Sekitar pukul 1.30 dini hari, seorang perawat jaga bernama Sinta meminta izin untuk istirahat sebentar di ruang perawat. "Saya cuma mau tiduran sebentar, dok. Nanti kalau ada pasien masuk, tolong dibangunin," katanya. Rian mengangguk. "Oke, tapi jangan tidur terlalu lama." Setengah jam berlalu. Rian masih sibuk mengecek data pasien ketika tiba-tiba ia melihat Sinta berjalan melewati lorong menuju ruang obat. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sinta berjalan dengan langkah yang terlalu kaku, seolah tubuhnya tidak bergerak secara alami. Kepalanya sedikit tertunduk, rambutnya menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Rian sempat ingin memanggilnya, tapi entah kenapa ia merasa ada yang salah. Beberapa menit kemudian, seorang perawat lain, Rudy, keluar dari ruang perawat dengan wajah mengantuk. "Dok, Sinta mana?" tanyanya sambil menguap. Rian menoleh bingung. "Loh, tadi dia ke ruang obat." Rudy mengernyit. "Nggak mungkin, dok. Sinta masih tidur di dalam." Rian merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Kamu yakin?" Tanpa banyak bicara, mereka berjalan menuju ruang perawat. Rudy membuka pintu dan benar saja, Sinta masih tidur di atas kasur kecil dengan posisi yang sama seperti tadi. Jadi, siapa yang tadi berjalan di lorong? Rian dan Rudy saling pandang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari ruang obat. Tap, 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 pelan, berat, menyeret. Mereka berdua langsung menoleh ke arah ruang obat yang pintunya setengah terbuka. Lampu di dalamnya redup, membuat bayangan di dalam tampak samar. Rian memberanikan diri berjalan mendekat. Ia mendorong pintu perlahan, dan di sana berdiri sesosok perawat membelakanginya. Tubuhnya mengenakan seragam putih yang sama seperti Sinta. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian punggungnya. "Sinta?" panggil Rian pelan. Sosok itu diam, tidak bergerak sedikit pun. Rian mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melirik Rudy yang wajahnya mulai pucat. "Sinta?" Rian mencoba lagi. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Kepalanya berputar perlahan, bukan hanya menoleh, tapi benar-benar berputar ke belakang dalam sudut yang tidak mungkin. Wajahnya kosong, tidak ada mata, hidung, atau mulut, hanya kulit pucat tanpa ekspresi. Rian terpaku di tempat. Sosok itu tersenyum, bukan dengan mulut, karena ia tidak punya. Tapi Rian bisa merasakan senyuman itu, seperti tertanam langsung di pikirannya. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja, hanya meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Malam itu, Rian akhirnya sadar. Rumah sakit ini tidak hanya dihuni oleh pasien dan staf medis. Ada sesuatu yang lain.
dan mereka mulai memperhatikan dirinya. Setelah kejadian perawat tanpa wajah, dokter, Rian merasa pikirannya semakin terbebani. Ia tidak berani menceritakan hal ini ke sembarang orang. Jika terlalu banyak bicara, bisa saja orang-orang menganggapnya berhalusinasi karena kelelahan. Namun, teror di rumah sakit ini tidak berhenti. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, seorang pasien gawat darurat datang. Seorang pria berusia 50-an mengalami kecelakaan dan mengalami pendarahan hebat di kepala. Rian segera bersiap untuk operasi darurat di ruang bedah. Tim medis sudah lengkap. Perawat anestesi menyiapkan obat bius, sementara asisten dokter memastikan alat-alat sudah steril. Setelah pasien dibius total, Rian mulai melakukan prosedur. Suasana di ruang bedah sunyi, hanya terdengar bunyi detak monitor jantung. Namun, saat ia baru saja mulai mengangkat pisau bedah, sesuatu terasa aneh. Bayangan hitam tampak bergerak di sudut ruangan. Rian mengabaikannya dan tetap fokus pada pembedahan. Namun, beberapa detik kemudian, monitor jantung berbunyi aneh, seperti ada gangguan. "Kenapa monitornya?" tanya Rian tanpa menoleh. Perawat yang mengawasi alat mencoba mengecek kabel. "Nggak ada yang salah, dok." Bunyi bip terus terdengar tidak beraturan. Lalu, tiba-tiba, lampu ruang bedah berkedip-kedip, membuat suasana menjadi semakin mencekam. "Ini kenapa lagi sih?" gumam salah satu asisten dokter. Saat itulah, salah satu perawat menjerit tertahan. "Dok, ada orang di sana." Rian langsung menoleh. Di sudut ruangan, di dekat lemari alat bedah, berdiri sesosok bayangan hitam tinggi. Bentuknya samar, seperti kabut pekat, tapi matanya merah menyala. Semua orang di ruangan membeku. Rian mencoba tetap tenang. Tidak mungkin ini nyata. Ia berpikir mungkin ini hanya efek cahaya. Namun, saat ia kembali melihat, bayangan itu bergerak perlahan mendekati meja operasi. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, monitor jantung pasien menunjukkan garis lurus, tanda jantungnya berhenti. "Pasien henti jantung, cepat CPR!" teriak salah satu perawat. Rian segera melakukan tindakan penyelamatan. Ia menekan dada pasien dengan kuat, berusaha memulihkan detak jantungnya. Namun, saat ia menoleh ke arah bayangan tadi, bayangan itu sudah tepat di belakangnya. Rian merasakan napasnya tercekat. Suhu di ruangan turun drastis. Lalu terdengar suara bisikan pelan di telinganya. "Kamu bukan dokter pertama yang melihat aku di sini." Rian tersentak dan langsung berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat itu juga, monitor jantung pasien kembali berdetak normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Semua orang di ruangan saling berpandangan, bingung dan ketakutan. Malam itu, Rian menyadari sesuatu. Ruang bedah ini bukan hanya tempat operasi. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang mengawasi dan mungkin menunggu. Setelah kejadian di ruang bedah, dokter, Rian semakin sulit mengabaikan fakta bahwa rumah sakit ini memiliki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, pekerjaannya menuntutnya untuk tetap profesional. Ia mencoba bersikap biasa, meski setiap malam terasa lebih mencekam. Malam itu, sekitar pukul 2.45 dini hari, Rian hendak menuju ruang farmasi untuk mengambil obat tambahan bagi salah satu pasiennya. Farmasi terletak di ujung lorong yang agak sepi, karena sebagian besar perawat lebih sering mengambil obat dalam jumlah besar saat shift malam dimulai. Ketika ia berjalan di lorong panjang itu, semua terasa normal. Lampu-lampu menyala terang dan udara dingin dari AC menambah suasana sepi. Namun, begitu ia melewati ruang rekam medis, tiba-tiba lampu lorong berkedip-kedip lalu padam total. Rian berhenti, gelap. Ia mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Pantulan cahaya dari layar menunjukkan lorong kosong.
Ia baru saja ingin melanjutkan langkah ketika tiba-tiba tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia langsung menoleh, menyorotkan cahaya senter ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada perawat lain yang sedang berjalan di lorong ini. Tapi, mengapa tidak ada suara sapaan? Ia menelan ludah dan melanjutkan langkahnya. Namun, baru beberapa meter berjalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di ujung lorong, dalam gelap, ada seseorang berdiri. Sosok itu tinggi, mengenakan seragam pasien berwarna hijau, dengan kepala sedikit tertunduk. Rian merasa tubuhnya menegang. Ia berusaha memastikan siapa orang itu. "Pak, Anda pasien?" tanyanya dengan suara setenang mungkin. Tidak ada jawaban. Rian mencoba melangkah lebih dekat, menyorotkan cahaya ke wajahnya. Namun, saat cahayanya mengenai sosok itu, wajahnya kosong. Hanya kulit putih pucat tanpa mata, hidung atau mulut. Seketika, sosok itu berlari ke arahnya dengan kecepatan tidak wajar. Rian terkejut dan langsung mundur. Namun, saat ia berkedip, sosok itu sudah menghilang. Lampu di lorong menyala kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Rian berdiri di sana, napasnya memburu. Ia mulai sadar bahwa di rumah sakit ini ada yang tinggal dalam kegelapan, dan mereka mulai menunjukkan diri lebih sering. Setelah kejadian di lorong gelap, dokter, Rian mulai merasa bahwa makhluk-makhluk di rumah sakit ini semakin berani menampakkan diri. Namun, ia tetap harus bekerja. Bagaimanapun, ini adalah tugasnya sebagai dokter. Malam itu, sekitar pukul 3.10 dini hari, seorang perawat memanggilnya untuk mengecek pasien di ruang isolasi. Ruang isolasi ini terletak di sudut rumah sakit, sedikit terpisah dari bangsal lain. Biasanya digunakan untuk pasien dengan penyakit menular atau kondisi khusus. Saat Rian tiba di depan ruangan, perawat yang memanggilnya, Lisa, berdiri di depan pintu dengan ekspresi cemas. "Kenapa?" tanya Rian. Lisa menelan ludah. "Pasien ini tadi terbangun, dok. Dia bilang ada seseorang di dalam." Rian mengernyit. "Maksudnya?" Lisa tampak ragu. "Dia bilang ada yang berbisik di telinganya, tapi waktu saya periksa tidak ada siapa-siapa." Rian menghela napas. Mungkin pasiennya mengalami delirium atau efek samping obat. Tanpa ragu, ia membuka pintu dan masuk. Di dalam, seorang pria paruh-baya bernama Pak Hendro berbaring di ranjang. Matanya tampak lelah dan penuh ketakutan. "Dok, saya nggak bohong," katanya dengan suara pelan. Rian tersenyum tipis. "Ceritakan, Pak, apa yang terjadi?" Pak Hendro menelan ludah, lalu berbisik, "Saya terbangun, dan saya dengar suara di telinga saya." Rian mengangguk. "Suara apa?" Pak Hendro menggigil. Matanya bergerak gelisah ke sekitar ruangan. Dia bilang, "Tolong aku masih di sini." Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba bersikap tenang. "Mungkin itu mimpi, Pak." Pak Hendro menggeleng kuat. "Tidak, dok. Suaranya nyata. Saya bisa merasakan napasnya di telinga saya." Seketika, lampu di ruangan berkedip-kedip, lalu padam total. Ruangan langsung menjadi gelap gulita. Lisa yang masih di luar langsung berseru, "Dok." Rian mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Saat cahayanya menyapu ruangan, Pak Hendro tampak pucat seperti melihat sesuatu di belakang Rian. "Dok, di belakangmu." Napas Rian tercekat. Ia tidak berani menoleh. Namun, ia bisa merasakan sesuatu di sana. Sebuah bisikan pelan terdengar di telinganya. "Kamu bisa melihatku?" Jantungnya berdegup kencang. Ia langsung menoleh, dan tidak ada siapa-siapa. Lampu ruangan kembali menyala, dan tidak ada siapa-siapa. Lampu ruangan kembali menyala, seolah tidak terjadi apa-apa.
Pak Hendro masih menggigil ketakutan, sementara Rian berdiri diam, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Malam itu, ia semakin yakin bahwa ada yang terperangkap di rumah sakit ini. Setelah kejadian di ruang isolasi, dokter, Rian mulai merasa kehadiran mereka semakin nyata. Jika sebelumnya hanya berupa penampakan di sudut mata atau suara samar, kini mereka mulai berinteraksi langsung dengannya. Malam itu, sekitar pukul 3.30 dini hari, Rian sedang berada di ruang dokter, mencoba mengistirahatkan pikirannya sejenak. Shift malam terasa lebih berat dari biasanya. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Saat dilihat, ada panggilan masuk dari nomor rumah sakit. Biasanya, perawat yang membutuhkan bantuan dokter akan menelepon dari telepon internal rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Rian langsung mengangkatnya. "Halo, ini dari Rian." Tidak ada suara di seberang. "Halo?" Ulangnya lagi. Lalu terdengar suara napas berat. "Dok." Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Suara itu pelan, terdengar lemah. "Dok, tolong saya." Jantungnya berdegup lebih cepat. "Ini siapa?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Tidak ada jawaban, namun tiba-tiba suara di seberang berkata, "Saya masih di ruang ICU, dok." Rian langsung bangkit dari kursi. Ada sesuatu yang tidak beres. Ruang ICU hanya ditempati pasien dalam kondisi kritis. Jika ada yang bisa berbicara di telepon, seharusnya perawat sudah mengetahuinya. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju ICU. Saat tiba di sana, Rian melihat seorang perawat, Santi, sedang mencatat data pasien. "Santi, siapa yang barusan telepon dari ICU?" tanyanya cepat. Perawat itu mengernyit. "Telepon? Nggak ada, dok. Dari tadi nggak ada yang telepon kemana-mana." Rian merasakan dadanya semakin sesak. Ia melirik ke arah tempat tidur pasien. Lalu napasnya tercekat. Pasien di bed nomor 4 yang seharusnya sudah meninggal sore tadi masih berbaring di sana. Wajahnya pucat, matanya terbuka, dan tangannya masih memegang gagang telepon. Setelah kejadian panggilan misterius dari pasien yang sudah meninggal, dokter, Rian benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di rumah sakit ini. Namun, malam itu masih belum berakhir. Sekitar pukul 03.50 dini hari, seorang perawat bernama Dani datang dengan wajah pucat. "Dok, ada yang aneh di ruang jenazah." Rian menoleh dengan tatapan lelah. "Apalagi?" Dani menelan ludah. "Tadi ada suara dari dalam, seperti suara ketukan dari lemari pendingin mayat." Rian merasakan bulu kuduknya meremang. "Tapi," lanjut Dani dengan suara gemetar, "ruang jenazah itu kosong, dok. Tidak ada satupun jenazah malam ini." Hening. Pikiran Rian langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Jika tidak ada jenazah, siapa yang mengetuk dari dalam? Akhirnya, dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju ruang jenazah. Dani mengikutinya dari belakang, meski jelas-jelas pria itu ketakutan. Sesampainya di depan pintu, mereka berhenti. Ruang jenazah adalah tempat yang jarang didatangi, kecuali ada keperluan khusus. Rian menarik napas dalam, lalu membuka pintu perlahan. Suasana di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Bau formalin samar tercium di udara. Dani menunjuk salah satu lemari pendingin di sudut ruangan. "Dari situ, dok." Rian berjalan mendekat. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara AC yang berdengung pelan. Lalu, tok, tok, tok. Rian langsung membeku di tempat. Suara itu jelas berasal dari dalam lemari pendingin. Ia menoleh ke Dani yang wajahnya sudah hampir pucat pasi. "Kamu yakin gak ada jenazah di sini?" bisiknya. Dani mengangguk cepat. "Sumpah, dokter, terakhir dicek, semua kosong." Namun, suara ketukan itu terus berlanjut. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Sampai akhirnya, pintu lemari pendingin terbuka sendiri.
Udara dingin keluar dari dalamnya, membuat ruangan terasa lebih beku. Dan di dalam lemari, ada sesosok tubuh terbaring. Seorang pria tua, matanya terbuka lebar menatap ke arah mereka. Padahal, tidak ada satupun jenazah yang diterima rumah sakit malam ini. Dani langsung lari keluar ruangan, sementara Rian hanya bisa menatap sosok itu dengan tubuh kaku. Dan saat ia mencoba melangkah mundur, sosok itu tiba-tiba duduk. Rian berdiri mematung. Sosok pria tua di dalam lemari pendingin tiba-tiba duduk, padahal seharusnya tidak ada jenazah di ruang itu malam ini. Dani yang lebih dulu lari meninggalkan Rian sendirian. Lalu, sosok pria tua itu menoleh perlahan ke arah Rian. Lehernya bergerak kaku, seperti tulangnya sudah tidak lagi utuh. Matanya kosong, tapi ada sesuatu yang membuat Rian tidak bisa mengalihkan pandangan. Pria tua itu menggerakkan bibirnya, namun bukan suara yang keluar, melainkan bisikan di kepala Rian sendiri. "Dok, aku belum mati." Jantung Rian berdegup kencang. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. Lalu tiba-tiba, brak! Pintu ruang jenazah tertutup dengan sendirinya. Rian tersentak, lalu langsung berlari keluar. Ia mendorong pintu dengan kasar, dan begitu berhasil keluar, napasnya tersengal. Dani berdiri di luar, wajahnya pucat. "Dok, itu siapa?" Rian menggeleng, masih berusaha menenangkan diri. "Aku nggak tahu." Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, seorang perawat lain, Siska, datang dengan wajah panik. "Dok, kalian kenapa?" tanyanya bingung. Dani menjawab dengan suara gemetar. "Di ruang jenazah, ada jenazah yang bangun sendiri." Siska mengerutkan kening. "Jenazah? Tapi dari tadi aku di meja penerimaan, nggak ada mayat yang masuk, Dok." Rian masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Namun, sebelum ia bisa menjawab, seorang perawat lain lewat di lorong. Perawat itu seorang wanita. Seragamnya lusuh dan rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Siska tiba-tiba menatap Rian dan Dani dengan ekspresi aneh. "Kenapa?" tanya Rian. Siska berbisik pelan. "Dok, kalian lihat juga?" Rian mengernyit. "Lihat apa?" Siska menunjuk ke arah perawat wanita yang baru saja lewat. "Perawat itu, Dok, dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu." Perkataan Siska membuat tubuh Rian merinding seketika. "Perawat itu sudah meninggal 2 tahun lalu, Dok." Rian langsung menoleh ke arah lorong tempat wanita itu berjalan. Namun, lorong itu sudah kosong. Dani yang berdiri di sampingnya menelan ludah. "Siska, kamu yakin?" Siska mengangguk cepat. "Aku ingat betul, Dok. Namanya Mbak Ririn. Dia perawat senior di sini dulu. Meninggal karena kecelakaan di perjalanan pulang setelah shift malam." Jantung Rian berdegup semakin kencang. "Jadi, dia masih ada di sini?" tanyanya, nyaris berbisik. Siska mengangguk pelan. Kadang perawat lain juga melihatnya. Ada yang bilang Mbak Ririn masih menjalankan shift malamnya karena dia nggak sadar kalau sudah meninggal. Hening. Pikiran Rian langsung kembali ke sosok perawat tadi. Seragamnya tampak lusuh, wajahnya tertutup sebagian oleh rambut panjang, dan yang paling aneh, tidak ada suara langkah kaki saat dia berjalan. Dani tampak semakin ketakutan. "Dok, kita harus pergi dari sini." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah kaki terdengar di lorong. Perlahan mendekat ke arah mereka. Tap, tap, tap. Hati Rian mencelos. Ia, Dani, dan Siska berdiri diam, menatap ke ujung lorong. Dan di sana, sosok perawat wanita tadi berdiri. Kepalanya sedikit tertunduk, rambutnya menjuntai ke depan. Lalu, perlahan, dia mengangkat wajahnya. Siska langsung terisak, sementara Dani mundur beberapa langkah. Wajah perawat itu penuh luka. Darah kering menutupi separuh mukanya. Matanya kosong
menatap lurus ke arah mereka. Mulutnya bergerak pelan, mengeluarkan suara berbisik. "Shift malamku belum selesai." Rian merinding hebat. Tiba-tiba, lampu di lorong berkedip-kedip dan suara alat-alat medis di sekitar mereka berderit tanpa sebab. Dan yang lebih mengerikan, perawat itu melayang cepat ke arah mereka. Rian, Dani, dan Siska langsung berlari. Sosok perawat yang seharusnya sudah meninggal itu melayang cepat ke arah mereka. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Rian tidak berani menoleh ke belakang. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, lari ke tempat yang lebih terang. Mereka menerobos lorong rumah sakit yang panjang, melewati ruangan demi ruangan. Namun, semakin lama mereka berlari, Rian mulai merasa ada yang tidak beres. Lorong ini tidak ada ujungnya. Biasanya, lorong ini hanya sepanjang 20 meter sebelum sampai di lobi rumah sakit. Tapi sekarang, mereka terus berlari tanpa menemukan ujungnya. Dani yang mulai kehabisan napas berseru, "Dok, kita masih di lorong yang sama?" Rian melirik ke sekeliling. Ya, mereka berlari melewati ruangan yang sama berkali-kali. Ruang rawat inap 103, ruang 104, lalu kembali ke 103 lagi. Siska mulai menangis. "Kita kayaknya muter di tempat, Dok." Tap, tap, tap. Langkah kaki perawat itu masih terdengar. Namun kali ini lebih dekat. Lalu suara lain muncul. "Dokter, shift malam belum selesai." Suara itu tidak hanya satu. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke belakang dan melihat banyak sosok lain di lorong itu. Perawat-perawat lain dengan wajah rusak, pasien-pasien dengan tubuh penuh luka, berdiri di sepanjang lorong, menatap ke arah mereka. Siska menjerit, Dani terduduk lemas, dan Rian tahu mereka semua adalah orang-orang yang sudah meninggal di rumah sakit ini. Mereka terjebak dalam shift malam yang tidak pernah berakhir. Rian tahu satu hal, mereka harus keluar dari lorong ini secepatnya. Sosok-sosok menyeramkan itu semakin banyak. Perawat yang seharusnya sudah meninggal, pasien-pasien dengan tubuh penuh luka, semua berdiri di sepanjang lorong dengan tatapan kosong. Lalu, "Dokter, shift malam belum selesai." Suara mereka terdengar serempak, berbisik di udara. Siska sudah menangis ketakutan. Dani terduduk lemas di lantai, wajahnya pasi. Rian mencoba berpikir, bagaimana caranya keluar dari sini? Lorong ini terasa seperti jebakan, membawa mereka berputar tanpa akhir. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Jam dinding di lorong tidak bergerak. Waktu menunjukkan pukul 03.33 dan tidak berubah sedikit pun sejak tadi. Rian merinding. Ini bukan dunia nyata. Mereka terjebak dalam dimensi lain. Ia menggertakkan gigi, lalu menarik Dani berdiri. "Kita harus cari pintu keluar." Dani masih gemetar, tapi mengangguk. Mereka berlari lagi. Tapi kali ini, Rian lebih fokus. Mereka tidak boleh panik. Lalu, di kejauhan, ada pintu. Pintu bercat putih dengan jendela kecil di tengahnya. "ETU," Rian menunjuk. Mereka bergegas ke sana, tetapi suara langkah kaki di belakang mereka semakin cepat. Tap, tap, tap. Perawat yang wajahnya penuh luka berjalan mendekat. "Jangan pergi, dokter." Rian tidak peduli lagi. Ia menggapai gagang pintu dan mendorongnya keras. Seketika, mereka seperti tersedot ke dalam kegelapan. Rian terbangun di kursi ruang dokter. Dani terduduk di lantai dan Siska masih gemetar di pojokan. Mereka bertiga kembali ke dunia nyata. Jam di dinding kini menunjukkan pukul 4.10 pagi. Rian terengah-engah lalu menatap Dani dan Siska. "Kita sudah keluar?" Dani mengangguk lemah. Siska hanya bisa menangis. Mereka tidak pernah membicarakan kejadian malam itu lagi. Namun, sejak saat itu,
Setiap kali Rian melewati lorong rumah sakit pada dini hari, ia selalu merasa ada yang mengawasinya. Dan dari kejauhan, suara bisikan samar masih terdengar. "Dokter, shift malam belum selesai.